sekalian, berapa tahun sih manusia sudah hidup di bumi? 1000 tahun? 2020 tahun? 100.000 tahun? Atau bahkan 1 juta tahun? Sebelum sejarah yang kita ketahui dimulai, manusia hidup di masa yang disebut masa prasejarah. Sejarah dimulai di satu titik di masa lalu, di mana manusia mulai mengenal kemampuan tulis-menulis. Seperti yang kita ketahui, pra berarti sebelum, sementara aksara berarti tulisan, sehingga praaksara dapat diartikan masa sebelum adanya tulisan. Sementara sejarah dapat diartikan sebagai peristiwa atau kejadian di masa lalu yang keberadaannya dibuktikan melalui jejak tulisan, sehingga masa prasejarah dapat diartikan sebagai masa sebelum tinggalan tertulis ditemukan. Pada masa prasejarah, informasi dan pengetahuan hanya diwariskan melalui lisan, dari satu individu ke individu lain, umumnya oleh orang tua kepada anaknya. Lalu, bagaimana kita bisa tahu kehidupan dan cerita manusia dari masa itu kalau tidak ada bukti yang bisa kita baca? Untuk mengetahui kehidupan masa prasejarah, arkeolog dan paleontolog menggunakan fosil untuk mencoba mencari tahu gambaran kehidupan kuno tersebut. Fosil yang dimaksud dapat berupa tulang, batu, kerang, logam, arang, sisa sel tumbuhan dan hewan, atau pada keadaan tertentu, tradisi kebudayaan yang masih terwariskan sampai hari ini. Semenjak tercipta miliaran tahun yang lalu, bumi telah melewati banyak periode kehidupan, mulai dari saat makhluk hidup di bumi masih berupa bakteri kecil, sampai pada saat ini di mana manusia telah ada di seluruh penjuru bumi. Semua periode kehidupan itu terekam dengan rapih di dalam lapisan-lapisan tanah dan dipelajari oleh para geolog. Manusia mulai hidup di masa ini, yang disebut dengan masa Pleistosen dan terjadi sekitar 1,8 sampai 2 juta tahun yang lalu. Dalam 2 juta tahun itu, berbagai spesies manusia hidup di bumi. Di antara manusia-manusia itu, ada Homo neanderthal, Homo erectus, dan sekitar 200.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita, Homo sapiens, atau manusia modern pertama, yang mulai muncul di Tanzania dan Kenya, di benua Afrika. 200.000 tahun yang lalu, bagaimana sih nenek moyang kita hidup? Mereka makan apa ya? Kira-kira mereka hidup di mana? Kehidupan masa prasejarah terjadi dalam 3 tahap, yaitu tahap berburu dan meramu, bercocok tanam, dan tahap perundagian. Masing-masing terjadi secara berangsur-angsur dan dalam waktu yang lama. Tahap paling awal dari perkembangan kehidupan manusia adalah masa berburu dan meramu. Pada masa ini, manusia mengandalkan hewan dan tanaman liar sebagai sumber pangan. Mereka berburu hewan seperti babi atau kerbau hutan, kerang-kerangan, atau ikan, dan mengumpulkan berbagai tumbuhan yang dapat dimakan seperti padi dan gandum liar untuk bertahan hidup. Mereka diketahui hidup dalam kelompok kecil di dalam gua-gua teduh dan telah menggunakan api untuk memasak, menghangatkan diri, dan menerangi gua pada saat malam hari. Karena mengandalkan alam sekitarnya untuk makan, manusia pada masa ini hidup secara nomaden atau berpindah-pindah mengikuti ketersediaan makanan. Apalagi pada masa Pleistosen saat mereka hidup ini, bumi kerap mengalami masa es di mana iklim dan kondisi bumi terus berubah-ubah. Mereka akan meninggalkan tempat tinggal mereka saat mulai kehabisan makanan atau mengalami persaingan ketat dengan manusia atau hewan lain di sekitarnya. Hobi berpindah-pindah rumah ini menjadi penyebab migrasi manusia dari tanah asalnya di benua Afrika ke seluruh penjuru dunia, salah satunya Indonesia. Selama puluhan dan ratusan ribu tahun, mereka terus berpencar ke berbagai tempat di bumi untuk mencari makan. Persebaran itulah yang menyebabkan di setiap penjuru bumi pada saat ini ada manusia.
Selain api, manusia juga sudah bisa membuat alat-alat sederhana dari batu yang digunakan untuk berburu, melindungi diri, dan mengolah makanan. Alat batu pada masa ini termasuk ke dalam alat batu Paleolitik dengan ciri berukuran besar, berbentuk sederhana, dan bertekstur kasar. Temuan alat batu masa berburu meramu ini di Indonesia diantaranya ditemukan di Sungai Baksoka, Pacitan, di mana arkeolog berhasil menemukan sejumlah kapak perimbas, kapak penetak, dan kapak genggam yang terbuat dari batu vulkanik. Selain melalui temuan alat batu, jejak manusia masa berburu dan meramu juga dapat dilihat melalui Jokkenmodinger atau gunung sampah dapur purba. Gunung sampah ini terbentuk dari cangkang-cangkang kerang sisa makanan manusia purba, karena seperti yang kita sudah ketahui, mereka mencari makanan salah satunya melalui berburu dan mengumpulkan kerang-kerangan untuk dimakan dagingnya. Jokkenmodinger di Indonesia dapat ditemukan di sekitar pesisir Sumatera bagian utara. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, masa Pleistosen berakhir dan bumi memasuki masa geologis terkininya, yaitu Holosen. Setelah masa Pleistosen yang dingin, di masa Holosen, bumi mulai menghangat. Iklim dan kondisi bumi yang stabil menyebabkan semakin banyak wilayah subur yang bisa ditumbuhi tanaman dan ditinggali berbagai hewan. Saat inilah manusia diperkirakan mulai belajar bercocok tanam. Mereka mengambil tanaman-tanaman liar yang biasa dikonsumsi dan menanamnya di sekitar tempatnya bermukim. Selain bercocok tanam, mereka juga mulai berupaya menernak berbagai hewan yang biasa diburu di alam liar. Kegiatan bercocok tanam ternyata terbukti lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dibanding berburu hewan dan mengumpulkan tanaman liar. Sehingga perlahan-lahan manusia beralih kepada kegiatan tersebut untuk bertahan hidup dan meninggalkan gaya hidup yang lama. Kedua keterampilan baru inilah yang menjadi asal mula lahirnya berbagai spesies tumbuhan pangan dan hewan ternak yang kita kenal sekarang. Seperti misalnya padi. Pada masa prasejarah, diperkirakan manusia mengkonsumsi padi liar dengan spesies Oryza rufipogon. Keberadaan bercocok tanam kemudian menghasilkan sebuah spesies baru yaitu Oryza sativa yang merupakan nasi yang kita konsumsi pada hari ini. Banyak sumber makanan yang kita kenal pada hari ini merupakan versi terbaru yang lahir akibat kegiatan bercocok tanam kira-kira 10.000 tahun yang lalu. Karena tidak harus pergi jauh untuk mengisi perut lagi, manusia perlahan meninggalkan kehidupan nomadennya dan mulai menetap di daerah-daerah subur. Iklim yang hangat juga membuat mereka bisa mulai bermukim di luar gua. Umumnya, pemukiman masa ini berada di sekitar sungai atau sumber air lainnya untuk memenuhi kebutuhan minum dan pengairan. Selain pasokan makanan, hal lain yang juga bertambah adalah populasi. Pada masa ini, kelompok manusia yang pada masa sebelumnya berjumlah relatif kecil mulai membesar. Ukuran yang semakin membesar ini yang kemudian diperkirakan melahirkan sistem kepemimpinan berupa kepala suku atau kelompok. Tak hanya kepemimpinan, mereka pun mulai memiliki sistem pembagian kerja, utamanya dalam mengelola ladang makanan yang baru saja dikembangkan. Hal yang menarik dari masa ini adalah diperkirakan pada masa inilah seni dan kepercayaan mulai hadir. Karena manusia kini sudah tidak sibuk berburu dan tanaman membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk tumbuh, manusia kehilangan sebagian kegiatan hariannya. Saat itulah mereka mulai berkarya. Mereka menuangkan kreativitas mereka melalui membuat lukisan-lukisan di dinding gua dengan berbagai pewarna alami dari batuan, membuat hiasan pada gerabah yang mereka gunakan sehari-hari, atau membuat perhiasan-perhiasan dari berbagai jenis batuan dan kerang. Tak hanya seni, kepercayaan juga mulai dimiliki oleh masyarakat masa ini dalam bentuk animisme dan dinamisme. Mereka membuat batu-batuan dan patung-patung besar yang kemudian mereka gunakan sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur dan benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan magis. Batu-batuan yang termasuk dalam kebudayaan megalitik ini masih dapat ditemukan di antaranya di Lembah Bada, Taman Nasional Lore Lindu,
Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Alat batu pun mengalami kemajuan di masa ini. Alat batu Paleolitik di zaman sebelumnya yang besar, sederhana, dan kasar, kini telah berubah menjadi alat batu Neolitik yang ukurannya lebih beragam menyesuaikan berbagai kebutuhan bercocok tanam, ringkas, dikerjakan dengan rapi, halus, dan memiliki berbagai bentuk dan fungsi yang berbeda. Peninggalan alat batu Neolitik ini diantaranya berbentuk kapak persegi, kapak genggam, atau seperti yang ditemukan di Bukit Serobu, Jayapura, Papua, berupa batu giling atau batu pipisan yang umumnya digunakan untuk menggiling biji-bijian. Aku punya alat yang tepat untuk kalian. Pedangmu, para kesatria hebat. Agak berat ya. Ada dua hal menarik yang terjadi di masa Perundagian. Pertama adalah munculnya profesi pandai besi. Di suatu hari di masa lalu, manusia tanpa sengaja menemukan bahwa tembaga bila panas akan melunak dan dapat dibentuk sesuai keinginan. Kemudian, saat sudah dingin, dia akan mengeras seperti batu. Bahkan, dibandingkan batu, alat yang dibuat dari logam ternyata lebih tahan lama. Penemuan ini mencetuskan lahirnya masa di mana manusia merubah penggunaan alat dari batu menjadi alat dari logam. Kemajuan pertukangan ini menghasilkan alat-alat seperti kapak perunggu, pisau, mata panah dari besi, bahkan perhiasan seperti gelang atau kalung, dan alat musik seperti nekara. Di Indonesia misalnya, nekara pejeng dari Bali yang terbuat dari perunggu merupakan salah satu contoh barang peninggalan dari masa Perundagian. Temuan tembaga tertua di dunia diperkirakan berasal dari 6.000 sampai 7.000 tahun sebelum Masehi dan ditemukan di wilayah Asia Barat Daya. Sementara di Asia Tenggara, alat tembaga baru mulai dibuat sekitar 800 tahun sebelum Masehi. Jenis logam yang umum ditemukan sebagai bahan dasar artefak dari masa ini adalah tembaga, perunggu yang merupakan tembaga yang dicampur timah, dan juga besi. Hal menarik kedua dari masa Perundagian ini adalah mulai munculnya kota-kota baik kecil maupun besar dan perdagangan. Populasi yang terus bertambah banyak merubah suku dan perkampungan kecil di masa sebelumnya menjadi kota-kota. Pandai besi hanyalah salah satu dari banyak profesi yang muncul di masa ini. Profesi lainnya yang muncul adalah pedagang. Meski sumber daya telah melimpah, tetap saja di suatu masyarakat akan ada sejumlah hal yang tidak dapat dibuat sendiri. Kebutuhan ini akhirnya melahirkan perdagangan antar masyarakat masa itu. Bahkan, nekara pejeng sendiri diperkirakan merupakan hasil dari perdagangan. Menurut ahli, Bali masa itu tidak memiliki pertambangan tembaga atau timah yang merupakan bahan baku nekara perunggu. Jadi diperkirakan bahwa bahan baku nekara pejeng didatangkan dari tempat lain melalui perdagangan. Transaksi jual beli pada masa ini dilakukan dengan sistem barter atau bertukar barang. Umumnya, mereka akan menukar sumber daya lokal daerah tempat tinggalnya dengan sumber daya asing milik masyarakat lain. Masyarakat masa ini juga semakin menyerupai masyarakat kita sekarang. Mereka mulai memiliki perekonomian, hierarki sosial, bahkan di sebagian wilayah dunia, peradaban besar seperti Mesir sudah dimulai, mengakhiri masa prasejarah di wilayah tersebut. Indonesia menutup masa prasejarahnya sekitar abad ke-4 Masehi seiring dengan mulai berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu. Berakhirnya masa prasejarah tidak serentak untuk semua masyarakat dan daerah di dunia. Misalnya saja, Asia Barat diperkirakan telah memasuki masa sejarah sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi dengan munculnya peradaban Mesopotamia. Kerajaan pertama di Indonesia adalah Kerajaan Kutai di Pulau Kalimantan yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi dan meninggalkan bukti tertulis berupa prasasti Yupa. Berarti, sebelum abad ke-4, wilayah Kalimantan tempat berdirinya masih berada di masa sejarah.
Sementara di Pulau Jawa, prasejarah berakhir dengan munculnya Kerajaan Tarumanegara di abad ke-5 Masehi yang meninggalkan sejumlah prasasti seperti Prasasti Ciareten dan Prasasti Tapak Gajah yang tersebar di pesisir utara Jawa Barat. Setelah itu, berbagai daerah di Indonesia mulai memasuki masa sejarah secara berangsur-angsur hingga masyarakat Indonesia menjadi sebagaimana yang kita kenal sekarang. Jadi, begitulah kehidupan manusia sebelum sejarah dimulai. Nyatanya, nama manusia bijak memang tepat disematkan pada spesies kita. Kita telah melewati ratusan ribu tahun, mulai dari saat kita bahkan belum mengenal cara menanam bahan makanan kita sendiri, sampai saat ini, di mana kita bisa mengakses informasi dan pengetahuan hanya melalui satu buah klik di layar komputer. Sampai saat ini, para arkeolog dan paleontolog masih sibuk mengungkap berbagai misteri dan keunikan kehidupan prasejarah dengan menganalisis berbagai situs dan temuan masa lalu yang ditemukan di berbagai daerah di Indonesia maupun di seluruh dunia. Berarti, masih banyak lagi pengetahuan dan informasi menarik mengenai masa purba yang akan kita ketahui di masa depan. Siap untuk mengungkap misteri baru lagi?